Ya, selamat pagi, Kak. Selamat pagi Kak, perkenalkan saya Mira yang tadi menghubungi Kakak. Oh iya, Ya, boleh kami bincang-bincang sebentar. Di sini ada Bu Ratna dan ada teman kami satu lagi, ada Bu Aru. Jadi ini Kak, kami kepingin tahu nih tentang sebenarnya Sabumi ini kalau dilihat dari Instagramnya ini websitenya dia terkait dengan penghijauan ya Kak, penghijauan kembali. iya betul Kak. Concern kami itu di bidang lingkungan, terutama di penanaman pohon. Bisa dijelaskan Kak kegiatannya kayak gimana ya? Kalau kegiatannya sendiri itu kita yang utama penanaman mangrove. Biasanya dilakukan kalau yang udah mah di setahun 3 kali. Nah itu kita penanaman mangrove-nya itu di daerah Subang, melibatkan kemarin itu sekitar 60-an orang, 60-an volunteer. Terus kita juga ada penanaman di urban, di lahan-lahan kritis, terutama di Bandung Kota. Itu juga kita melibatkan volunteer juga gitu. Nah, 3 kali ya Kak? gimana Kak? Untuk 1 tahun 3 kali. Kalau tahun lalu yang sudah berjalan mah kebetulan 2 kali. Hmm, Ya, 2 kali. oke. Kemudian Kak, selain itu apalagi Kak mungkin kegiatannya? Oh, apalagi mungkin? Kegiatan lainnya itu kita ada Green Social Impact. Itu biasanya kita berbagi sembako atau makanan ke pahlawan kebersihan. Hmm, di daerah Jawa Barat semuanya. Iya, terutama di Kota Bandung, karena kita kantornya di Bandung, kantor pusatnya. Basecampnya berarti kantor pusatnya di Bandung ya Kak ya? Iya, betul. Kalau daerah lain belum ada. Di Kalimantan kita sempat ada, cuman kalau untuk sekarang belum terlalu berjalan juga. Kalau kalau anggotanya sendiri Kak, anggota pastinya yang dari Nusa Bumi Lestari ini berapa Kak? Anggota pasti ya, kalau tim inti kita ada di 10 orangan. Kalau volunteer itu kira-kira di 30-an sih, Kak. Volunteer yang udah ya royal gitu. Volunteernya ini dia dari mana Kak? Kalangan misalnya ya kalangan kalangan mahasiswa atau kayak gimana ya? Kebanyakan kita mahasiswa sih, ada juga yang dari kalangan umum. Hmm, kebanyakan dari mahasiswa ya Kak. Iya, mahasiswa dan umum. Kalau untuk pencariannya volunteer sendiri ini gimana Kak? Apakah ada kriteria atau gimana Kak? Kalau pencarian volunteernya yang udah-udah mah kita biasanya lewat ID volunteer gitu, lewat oprek gitu di sosial media, sama dari relasi mungkin ya, kan aktivis lingkungan mah bisa dibilang lumayan jarang gitu, jadi by relasi aja. Kalau dari volunteer sendiri ini, apakah kan ada kegiatan menanam pohon? Berarti dari volunteer ini melakukan iuran atau bagaimana Kak? Oh enggak, Kak. Hmm, Kalau misalkan penanaman ini kita biasanya tuh kan mengandalkan dana dari donasi gitu ya. Jadi untuk volunteer sendiri biasanya ya pure nggak ada iuran atau apa gitu. Cuman pas terakhir kita melakukan penanaman itu memang si volunteernya itu dikenakan HTM. sekitar berapa Kak? HTM-nya terakhir itu di 100.000. Ibu. Kalau kegiatan dari kakak ini yang paling banyak untuk didatangin volunteer itu apa ya? Mungkin bagi mereka tuh mereka bergerak hatinya untuk ikut jadi volunteer itu kegiatan yang apa? Kak? Yang penanaman pohon, terutama yang di mangrove sama yang di urban itu kita lumayan banyak gitu, menarik volunteer.
Kemarin terakhir yang di urban karena mungkin deket kali ya, masih di kota Bandung. Jadi pas kita oprek juga itu lumayan banyak gitu yang daftar. Untuk 100.000 HTM untuk volunteer ini dapat apa aja, Kak? Pas Makan? Mangrove itu kita dapat makan, transport, sama merchandise gitu sih. Makan 1 kali. Ya, mohon maaf Kak, mau nanya, ini kalau inti pangan Ekatama sendiri itu bentuk apa namanya makanannya seperti apa ya Kak? Oke, kita jelaskan ya Kak untuk sebagai gambarannya ya. Kita putarkan untuk videonya. Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Untuk gambarannya makanan kita seperti itu Kak, kurang lebihnya. Jadi mungkin kalau selama ini yang dikenal itu kan banyak kan mie ya dalam porsi apa ya dalam bentuk mie ya Kak. Cuma kalau dari kita ini adalah berupa nasi. Jadi seperti apa ya? Kalau dilihat ya dari daging asli semuanya seperti itu. Kita ada 4 varian. Kita ada rendang, rendang daging sapi, opor ayam, cumi sambal hijau, sama tuna balado. Kayak ransum gitu ya? Kurang lebihnya seperti itu. Tapi di kami lebih menarik lagi, Kak. Lebih menarik dan lebih praktis. Jadi bisa dibawa untuk kegiatan outdoor Kak. Jadi nggak perlu ribet-ribet bawa yang mungkin ada perlengkapan masak atau kayak gimana itu nggak perlu. Jadi itu bisa pakai air biasa saja dituangkan nanti beras juga dikasih air itu langsung matang Kak karena kita ada pemanasnya. Oh iya, biasanya itu satu pack gitu harga berapa Kak? Nah, menurut Kakak kira-kira berapa? Untuk komposisinya berapa? Untuk berasnya? Untuk berat produknya sendiri 200 gram Kak, berasnya 100, kemudian lauknya juga 100 gram. Kalau menurut Kakak dengan porsi segitu di harga berapa? 30-an kali ya? Di harga berapa Kak? 30. 30 bulan. Kalau dari yang video kami tampilkan ini menurut Kakak gimana? Ya memang makanannya cocok kali ya buat kegiatan di outdoor. Karena simpel gitu dalam bentuk nasi dan lauk pauk. Betul, simple, praktis, bawanya juga nggak ribet ya Kak ya. Kalau kedua juga banyak orang tahu kan dalam bentuk mie instan ya kayak kopi sudah umum ya. Nah kalau nasi ini kan bisa dibilang baru, inovasi baru seperti itu. Dan untuk lauknya itu bisa dirasakan Kak. Jadi kita untuk potongan-potongan dagingnya pun juga tidak apa ya nggak kecil-kecil. Jadi memang benar-benar bisa dirasakan. Iya. Dari varian tadi mana yang sekiranya mungkin lebih tertarik untuk dicoba duluan Kak? Dari Kakak yang mana kiranya? Yang rendang kali ya. Rendang ya, hanya lebih menggoda ya Kak ya. Iya betul. Berbumbu gitu. Berbumbu. Ada bumbunya semuanya sih Kak.
cuma memang untuk yang ikan tuna balado sama cumi hijau masih belum ada videonya sih. Tapi kalau suka pedes ya ambilnya yang cumi atau ikan tuna. Kalau yang nggak suka pedes ya memang ambilnya direndam sama diopor. Oh iya. Ini tuh nanti kita dikirim sampel atau seperti apa ya, Kak? Nanti itu kita mungkin mau adain sarasehan dulu ya Kak ya. Sarasehan dulu. Mungkin kita nanti kumpulin dari beberapa komunitas juga, dari pendakian juga seperti itu untuk memperkenalkan produk kita. Tapi kita nggak semuanya kita undang, jadi cuma yang inti-inti saja Kak, seperti itu. Nanti kita akan kasih sampel seperti itu, jadi supaya bisa dirasakan. Kalau dari video saja itu kan mungkin tidak bisa ya, cuma gambaran ini ya kalau enak, ya kalau enggak ya seperti itu kan Kak. Iya betul. Kalau kita undang secara sehat, kita perkenalkan dan juga mungkin mau adain acara kayak gimana sih, bikin acara yang spektakuler untuk memperkenalkan produk kita. Oh, berarti diadakan acara dari Inti Pangan Eka Tama sendiri gitu ya untuk mengundang banyak komunitas. Nah, di situ nanti diperkenalkan produknya gitu. Gimana Kak? Mau dulu lagi kalau suaranya putus tadi. Ya, jadi nanti konsepnya tuh dari Inti Pangan Eka Tama itu membuat program dalam rangka perkenalan produk. Nah, nanti dari beberapa komunitas itu bakal diundang ke sana gitu atau gimana, Kak? Iya, nanti itu kita istilahnya sarasehan ya Kak ya. Jadi mungkin kalau nggak bisa ke kita atau nanti kita yang roadshow ke misalnya di Jawa Barat ya, kita kumpul di Jawa Barat seperti itu Kak, dengan komunitas yang lain. Mungkin nanti kalau ada yang di Jawa Tengah ya kita kalau nggak bisa ke Surabaya ya kita yang ke Jawa Tengah seperti itu Kak. Oh, untuk domisilinya sendiri ini di mana, Kak, kalau boleh tahu? Kita di Surabaya. Oh, Surabaya. Oh, yang waktu itu ngontak ya? Mungkin dari ada tim. Ya, ada siapa ya? Atas nama siapa ya waktu itu teh pernah ngontak? Oh, gitu ya. Ya. Katanya dari Surabaya juga, cuman belum jadi. Betul Kak. Jadi mungkin apa ya namanya dari pihak kakak mungkin nanti ada ngadain acara nih setelah nanti kita jelaskan, setelah nanti sama sehat kan sudah bisa merasakan nih untuk produk kita windmill. Kalau belum merasakan kan masih belum tahu ya Kak ya. Iya betul. Nah dari nanti sudah tahu kan bisa ini nanti kalau kakaknya nih di tempatnya kakak ada ngadain acara misalnya mungkin sos atau makan bersama dengan para wanita apa itu namanya nah mau apa namanya bibir dibawa silakan seperti itu ya mungkin nanti kerjasamanya kayak gimana ya nanti kita akan komunikasi lebih lanjut ya kak ya. Karena kita kan memang untuk barangnya sendiri itu masih opening baru launching di bulan Oktober atau awal November. Oh, berarti sekarang belum ready ya? Untuk ready-nya masih belum. Cuma kemarin kita sempat sih di daerah Surabaya aja kita sempat bagi-bagi untuk sampel dan untuk responnya sangat positif sekali. Oke. Kalau dari kakak sendiri ada kegiatan apa nih di akhir di dekat-dekat ini waktunya? Kalau kegiatan yang paling deket, ini sih apa namanya? Clean up gitu, clean up ke daerah pegunungan gitu, ke bukit atau pegunungan itu dilaksanakan pada tanggal 21 September.
Itu juga bakal melibatkan ya beberapa volunteer gitu sih, sama nanti di bulan November bakal ada fun run gitu, tapi fun run-nya tuh tujuannya untuk ke penanaman pohonnya, event besarnya mungkin di fun run itu juga melibatkan banyak masa. Berarti itu biayanya dari donasi-donasi itu ya, Kak, ya? Atau mungkin ada dari pemerintahan gitu juga, mungkin ada dapat dari pemerintahan juga gitu. Kalau untuk yang fun run, kita kebetulan kolaborasi juga sama beberapa komunitas dan juga fun run-nya juga itu berbayar. Iya. Dapat apa aja Kak kalau fun run itu nanti? Kegiatannya dapat apa aja, terus itu dapat apa aja biasanya Kak gitu? Kalau untuk fun run itu kita kayak bundling gitu sih. Jadi kalau misalkan mengikuti lari itu sudah bisa berkontribusi dalam penanaman pohon. Terus bundlingnya ya seperti biasa kayak dapat makanan, kaos, gitu sih. Berapa Kak untuk semuanya itu? Kalau untuk biaya masih dirundingkan sih, belum keluar angka. Kalau untuk makanannya ini, maksudnya makanan ini gimana Kak? Makanan nasi kotak kah atau gimana? Snack sih biasanya, snack berat gitu kayak semacam roti atau biasanya pisang. Ini juga belum fix juga sih, masih dirundingkan. Dari Kakak ada pertanyaan lagi Kak? Berarti kalau bentuk kerjasamanya itu belum ada ya, atau seperti apa, Kak? Belum Kak. Jadi nanti kita undang dulu untuk salah sehat. Nanti kita juga kontak lebih lanjut ya Kak ya. Jadi nanti kayak gimana sebenarnya nanti kita kontak lagi seperti itu Kak. Oh ya, siap. Paling kalau misalkan boleh minta videonya gitu biar saya sampaikan juga ke tim gitu. Ya, nanti kita sampaikan dulu ya Kak ya. Ya, siap. Oke. Terima kasih Kak untuk waktunya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa hubungi Mbak Bisa Ira. menghubungi saya lagi. Nanti juga ada info lebih lanjut nanti akan dihubungi oleh Mbak Kaki ya Kak. Ya, siap, Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.